Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Nanda Dwi Kartika, mahasiswi dengan NPM 20120111050. Di sini saya akan membuat kesimpulan dari seluruh bab yang telah dipelajari. Saya ngambil dari V-Class yang telah dipelajari yang telah diberikan oleh Ibu Yulianeta sebagai pemenuhan nilai untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya telah membuat semua rangkuman atau kesimpulan dari materi-materi tersebut menjadi satu dalam bentuk Word dan juga catatan yang saya buat dengan cara saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi yang telah dipelajari itu. Yang pertama, pengertian ilmu hukum tata negara. Tentunya kita harus tahu dulu sebelum masuk yang lain, apa sih ilmu hukum tata negara itu? Baik, saya akan menjelaskan ilmu hukum tata negara itu merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Nah, ada banyak sekali sarjana yang memberikan pandangannya mengenai definisi hukum tata negara ini. Antara lain Paul Scholten, Laugman, Jim Lee Asidiki, dan juga Van der Pot. Van der Pot ini yang mendefinisikan bahwa HTN atau hukum tata negara ini adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya, yang mencakup hak asasi manusia, aspek kegiatan negara, dan warga negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagai objek kajian hukum administrasi negara. Mengapa hukum administrasi negara? Karena kenapa? Karena hukum tata negara ini memiliki hubungan sosial dengan ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, ilmu negara, dan juga hukum administrasi negara ini tadi tentunya. Baik, selanjutnya sumber hukum tata negara. Materi yang kedua, sumber hukum tata negara. Oh ya, sebelum masuk ke sumber hukum tata negara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih kegunaannya kita mempelajari hukum tata negara ini, buat apa? Baik, saya akan menjelaskan. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, tentunya kita harus mempelajari dan memperdalam ilmu hukum tata negara. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah yang pertama, kita itu ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif yang disebut dengan ius constitutum. Yang kedua, kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Yang ketiga, kita akan tahu nih kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak beserta kewajibannya. Dan juga kita akan tahu nih sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Baik, materi yang kedua itu adalah sumber hukum tata negara. Sumber hukum itu merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan ini dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum itu dibedakan menjadi dua, sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Sumber hukum formal itu merupakan sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, sedangkan sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum formal itu contohnya apa saja, yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, jurisprudensi, dan juga taktrat serta doktrin. Sedangkan sumber hukum material tadi contohnya itu adalah sumber hukum, yaitu contohnya adalah agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial yang tidak bisa diraba atau yang ada dalam diri kita sendiri. Materi selanjutnya itu adalah konstitusi. Materi ketiga itu adalah konstitusi. Materi ketiga ini akan saya jelaskan di akhir video karena akan saya jelaskan secara lebih mendalam dan sangat mendalam. Baik, selanjutnya itu adalah materi sejarah ketatanegaraan Indonesia. Gimana sih awal sejarah ketatanegaraan Indonesia ini? Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, itu dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu menggali arti dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga sampailah masa lahirnya pemerintahan Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan materi. Materi selanjutnya itu adalah bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan ini adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi di dalam negara yang memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama absolut, artinya kedaulatan itu tidak terbatas. Yang kedua indivisible, artinya kedaulatan itu tidak terbagi. Kedaulatan ini tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi, dan hanya satu-satunya kedaulatan ini kekuasaan yang tertinggi. Dan yang terakhir itu adalah permanen atau abadi, artinya kedaulatan itu tetap akan ada selama negara itu berdiri. Materi selanjutnya itu adalah negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintahkan, harus tunduk pada hukum yang sama. Unsur-unsur negara hukum ini, yang pertama adanya jaminan HAM,
pemisahan atau pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, azas legalitas atau hukum sebagai pusat kekuasaan tertinggi, dan penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Baik, seperti yang saya bilang tadi, di bab 3 yaitu adalah materi konstitusi akan saya jelaskan di akhir video. Mengapa saya mengambil materi konstitusi untuk saya jelaskan lebih mendalam? Karena saya memilih materi konstitusi untuk saya bahas lebih dalam karena konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Baik, materi konstitusi. Konstitusi itu berasal dari kata Prancis yang artinya constituer, menjadi constitutionnel, yang berarti membentuk, yaitu pembentuk suatu negara dan menyatakan suatu negara, mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Di sini sudah saya rangkum materi tentang konstitusi dengan cara saya sendiri. Konstitusi itu merupakan hasil dari, yang pertama itu adalah filsafat. Batang tubuh konstitusi merupakan pengkhususan dari beberapa sendi, yaitu Rechtside dan Staatside. Yang kedua itu art, artinya karena kata yang dipergunakan sederhana sehingga dapat dimengerti apa yang dimaksud. Dan yang terakhir itu ilmu pengetahuan, karena di dalam konstitusi itu tidak ada pertentangannya. Paham modern ini melihat konstitusi itu harus memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama bentuk tertentu atau naskah tertulis, yang kedua itu isi tertentu, dan yang terakhir fundamental law atau undang-undang yang tertinggi. Kedudukan konstitusi, yang pertama sebagai aturan formal, artinya pedoman pembentukan perundang-undangan lainnya. Yang kedua sebagai politik tertinggi, yaitu menentukan pemimpin negara dan menjadi standar kompetensi semua organ negara. Dan yang terakhir a political legal document, yang artinya menjaga dan memelihara tertib politik dalam negara politis. Apa sih tujuan konstitusi itu? Konstitusi itu memiliki 4 tujuan yang sudah saya rangkum di sini, yaitu pertama mendasari tujuan negara secara fundamental, yang kedua mengadakan tata tertib dalam mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, yang ketiga memberi pembatasan pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan yang terakhir mengendalikan kekuasaan politik, menjamin hak asasi manusia. Nilai konstitusi itu yang pertama itu sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus bagaimana kekuasaan itu akan dijalankan. Yang kedua, konstitusi dari segi isi memuat dari struktur dan memuat fungsi negara. Klasifikasi konstitusi itu memiliki klasifikasi, yang pertama konstitusi tertulis dan bukan tertulis, yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi, yang keempat konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, dan yang kelima konstitusi sistem parlementer dan sistem presidensial. Nah, apa sih? Di sini saya akan menjelaskan lagi materi muatan konstitusi. Ada 3 masalah pokok konstitusi yang diatur dalam negara kesatuan. Yang pertama, struktur umum negara atau pengaturan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, hubungan kekuasaan satu sama lain, dan yang terakhir hubungan kekuasaan dengan warga negaranya. Di sini saya akan mengasih tahu kalau suatu pembukaan konstitusi berisi lebih daripada alasan pembentukan negara, karena konstitusi mendasari undang-undang biasa, bahkan mendasari seluruh kehidupan ketatanegaraan dari suatu negara. Liav Orgat membagi 2 pembukaan konstitusi, secara formal dan juga substansif. Kalau secara formal, mengenal konstitusi yang biasanya ditandai dengan kata pembukaan atau alternatif lain. Sedangkan substansif berisi sejarah di balik perumusan suatu konstitusi, prinsip, dan nilai-nilai fundamental. Ia juga mengklasifikasikan pembukaan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama kedaulatan, yang kedua sejarah, yang ketiga tujuan dan cita bangsa, yang keempat identitas nasional, dan yang terakhir agama serta ketuhanan. 2 teori penemuan hukum. Yang pertama, penemuan hukum heteronom, terjadi pada saat hakim memutus perkara dan menetapkan hak menganggap dirinya terikat pada kaidah hak yang disodorkan dari luar dirinya. Yang kedua itu adalah penemuan hukum otonom, menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Pembukaan dalam dokumen konstitusi berisi pernyataan yang singkat, tetapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai dasar sebuah organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Itu menurut Masdar Farid Maudi. Oke, macam-macam interpretasi atau penafsiran hukum menurut Satjipto Raharjo. Interpretasi itu dibagi menjadi 2. Menurutnya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu interpretasi harfiah. Interpretasi yang menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan atau literalitas legis sebagai pegangannya. Yang kedua, interpretasi fungsional, bebas, tidak mengikatkan diri pada kalimat diri, kata-kata, peraturan atau literal legis. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.